Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom, Salve, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Yulita Rosmi, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 LPTK Undana Kupang dengan PEK ID 503-113-021-88001. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran IPA Biologi fase E dengan materi Strategi Pelestarian Keanekaragaman Hayati. Selamat menyaksikan. Kita berdoa ya. Saya mohon kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ertin, saya persilakan. Bunda, serta saudara dan saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur berlimpah kami lantunkan kehadirat-Mu. Terima kasih kepada Ertin yang sudah mengantar kita dalam doa. Oke, berikutnya Bunda cek hadirannya. Perhatikan. Kalau peserta didik yang berjenis kelamin perempuan, silakan menyebutkan nama ilmiah dari tumbuhannya. Kalau saya panggil namanya, kalau hadir maka sebutkan nama ilmiah dari tumbuhan. Kalau yang berjenis kelamin laki-laki, jika saya menyebutkan namanya, saya panggil namanya, maka kalau hadir silakan menyebutkan nama ilmiah dari hewan. Bisa? Bisa. Agatha M. Moron, Manifera Indica, Agnes Maria Avila Kewan, Jalin Capelaya, Alfred Tuamaharin, Dewi Status, Arkangela Ludilewa. Orida Sabita. Semua hadir ya? Hadir. Tepuk tangan, kelas 10 tadi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat belajarnya, saya mengajak adik-adik kita semua berdiri dulu ya. Oke. Kita bernyanyi ya. Kita menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Tahu lagunya? Tahu. Oke, mari kita bernyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Bangun pagi beribadah olahraga, gemar belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Oke, luar biasa. Silakan duduk. Saya punya tayangan video. Kita nonton ya. Pada malam terjadi di wilayah kelurahan Duren, Kecamatan Desa Piwa, Kabupaten Simalungun. Warga mengeluh asap dari dampak kebakaran mengganggu aktivitas sehari-hari. Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat luas membakar di lahan sekitar lahan gambut, api bergerak semakin meluas menuju ke daerah perbukitan. Diduga kebakaran ini diakibatkan adanya oknum warga yang ingin membakar lahan dengan cara dibakar. Hingga saat ini belum juga ada petugas pemadam kebakaran dan petugas lain yang berupaya untuk memadamkan api. Warga berharap kebakaran lahan dari
Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video yang ditayangkan? Sedih. Bagaimana? Sedih. Ya? Oke. Kira-kira adik, menurut kalian apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang ada di dalam hutan yang terbakar? Tadi dalam video itu kan hutan yang terbakar ya? Iya. Oke. Kira-kira menurut adik-adik bagaimana dengan makhluk hidup organisme yang ada di dalam hutan tersebut? Oke, Titis. Makhluk hidup seperti hewan akan kehilangan tempat tinggal. Oke, yang pertama adalah makhluk hidup yang ada dalam hutan tersebut kehilangan tempat tinggal. Apalagi selain kehilangan tempat tinggal, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang kedua, menganalisis berbagai strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, menyajikan hasil pemecahan masalah dalam bentuk presentasi atau media kreatif dengan argumentasi yang logis. Tujuan yang keempat, menunjukkan sikap peduli lingkungan dengan memberikan rekomendasi atau aksi nyata sederhana untuk melestarikan keanekaragaman hayati di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis selama proses diskusi kelompok. Oke, adik-adik, bayangkan situasi kita saat ini di Pulau Solor ya. Sekarang itu musim kemarau. Banyak terjadi kebakaran hutan. Bahkan di sekitar kita juga ya. Ya, di sekitar lingkungan sekolah juga terjadi kebakaran. Nah, kebakaran itu ulah siapa? Ulah manusia. Ada yang dengan sengaja membuang puntung rokok. Ada juga yang sengaja membakar semak-semak kering. Nah, adik-adik, itulah masalah yang akan kita pecahkan kali ini. Nah, untuk dapat solusi dari strategi melestarikan keanekaragaman hayati, silakan adik-adik selesaikan masalahnya dalam bentuk kelompok. Oke, saya persilakan adik-adik untuk duduk berkelompok. Silakan. Silakan adik-adik. Oke, udah ada kalian LKPD ya? Semua sudah dapat? Oke. Petunjuk belajar. Dengarkan dengan baik peristiwa yang disampaikan dalam audio. Lalu analisis peristiwa yang terjadi dengan teman sekelompokmu. Lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan ya. Oke. Nanti hasil diskusinya yang akan dipresentasikan di depan kelas ya. Oke. Silakan selesaikan. Jika ada kendala silakan ditanyakan ya. Oke. Kelompok ini. Oke, kelompok ini belajar di mana? Oke, kelompok ini. Oke, dengarkan dengan baik peristiwa yang disampaikan dalam audio. Oke. Oke, kelompok ini
Silakan diskusi. Yang mana? Oh ya, tadi. Ya, tadi. Oke, silakan. Oke, silakan lanjutkan. Jika ada kendala sampaikan ya. Mana? Ya. Abrasi. Ini abrasi ini pembibitan oleh air laut, disebabkan oleh air laut ya. Iya, kemana? Oke, in artinya melestarikan makhluk hidup di dalam habitat. Oke, iya, melestarikan makhluk hidup di luar habitat. Oke, sesuai dengan hasil rekaman yang tadi kami gunakan ya. Oke. Kemudian bagaimana dampak penggunaan yang di laut. Kemudian strategi mana menurut kalian yang tidak strategi mana yang paling efektif dalam upaya melestarikan kayak di laut. Lalu jelaskan kepada saya. Bisa? Kemudian arti adalah bagian dari masyarakat desa di sisi pantai tersebut. Apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga kelestarian kalian? Bisa? Ada kendala lagi sampaikan ya. Ini bagaimana? Bunda. Ya, bagaimana?
Selamat siang Bunda. Selamat siang. Teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan strategi pelestarian keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah strategi konservasi. Ada 5 bagian yang terkait dengan strategi konservasi. Yang pertama adalah konservasi in situ. Konservasi in situ adalah melestarikan makhluk hidup di habitat aslinya dengan tujuan menjaga ekosistem tetap utuh agar spesies berkembang biak alami. Contohnya seperti Taman Nasional Komodo, cagar alam, dan hutan lindung. Yang kedua adalah konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah melestarikan makhluk hidup di luar habitat aslinya dengan tujuan menyelamatkan spesies terancam punah dalam kondisi terkontrol. Contohnya seperti Kebun Raya Bogor, kebun binatang, dan penangkaran orangutan. Tempat dulu ya. Berikutnya kelompoknya Tildis. Oke, silakan. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pada teman waktu saya berikan. 1. Menurut pengamatan Anda, peristiwa apa yang terjadi pada gambar? Jadi menurut pengamatan kelompok kami, peristiwa yang terjadi pada gambar adalah kerusakan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Ada juga polusi udara, ada juga hewan-hewan yang berjuang menyelamatkan diri, ada juga hewan yang kehilangan tempat tinggal, dan ada juga hewan-hewan yang mati kebakaran. Jadi, penyebab terbesar kebakaran hutan adalah ulah manusia, sementara faktor alam hanya sebagian kecil. 3. Apa dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut? Jadi, kebakaran hutan menimbulkan dampak yang sangat luas bagi lingkungan, manusia, dan kehidupan ekonomi. Dampak utamanya sebagai berikut. Pertama, dampak terhadap lingkungan. 1. Kerusakan ekosistem, yaitu habitat satwa liar hilang, banyak hewan mati, atau kehilangan tempat tinggal. 2. Hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, tanah menjadi tandus. Kesuburan tanah menurun karena lapisan humus terbakar. Yang keempat, perubahan iklim lokal, yaitu suhu meningkat dan keseimbangan ekosistem terganggu. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. 1. Polusi udara atau kabut asap, yaitu menyebabkan penyakit pernapasan atau ispa, asma, dan bronkitis. 2. Gangguan penglihatan dan iritasi mata akibat asap. 3. Menggunakan aktivitas sehari-hari karena jarak pandang menurun. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi dan sosial. 1. Kerugian besar, yaitu kerusakan kayu, perkebunan, pertanian, dan infrastruktur. Jadi, kebakaran hutan bukan hanya masalah lokal, tetapi juga masalah regional dan global. 4. Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan keanekaragaman hayati? Yang pertama, 1. Pencegahan oleh manusia, yaitu tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Menggunakan metode ramah lingkungan secara tebas pilih, kompos atau teknologi pertanian tanpa dibakar. Dan melakukan patroli dan pengawasan di musim kemarau.
Kedua, edukasi atau sosialisasi, yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga hutan. Ketiga, pengolahan lahan yang baik, yaitu membuat sekar bakar atau firebreak untuk mencegah api meluas, menanam kembali lahan kritis agar tidak mudah terbakar, dan mengatur tata air di lahan gambut agar tidak kering. Jadi, lingkungan hayati adalah rumah bagi keanekaragaman yang tak ternilai. Hutan, laut, dan spesies unik semuanya penting bagi kehidupan kita. Sayangnya, kerusakan akibat aktivitas manusia mengancamnya. Dampaknya ialah bencana alam, sumber daya menipis, dan kualitas hidup menurun. Maka dari itu, jangan tunggu lagi. Bumi kita memanggil untuk diselamatkan. Jadilah pahlawan lingkungan dengan menjaga setiap tumbuhan dan hewan. Aksi kita hari ini menentukan nasib generasi esok. Aksi kecil, dampak besar. Mulai dari diri sendiri. Allah memberi, kita menjaga. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke, silakan kembali. Kelompok yang terakhir. Selamat siang Bunda, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait masalah utama yang terjadi di pesisir pantai. Masalah utama yang terjadi di pesisir pantai sesuai audio yang telah kami dengar, yaitu yang pertama, penggunaan bom ikan dan racun. Dampak dari penggunaan bom ikan dan racun ini yaitu 1. Merusak terumbu karang, 2. Membunuh semua biota laut, 3. Populasi ikan menurun drastis. Masalah utama yang kedua yaitu penebangan mangrove yang dijadikan tambang. Dampak dari penebangan mangrove ini yaitu 1. Hilangnya habitat penting, 2. Terjadinya abrasi dan intrusi air laut, 3. Berkurangnya cadangan makanan alami. Nah, dari masalah utama yang terjadi di pesisir pantai ini, strategi yang paling efektif dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati laut menurut kami adalah pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal ditambah dengan dukungan kebijakan pemerintah, karena menjaga laut tidak bisa hanya dengan aturan tetapi juga dengan tindakan kesadaran dan kepentingan bersama. Nah, jika kami menjadi bagian dari warga desa di pesisir pantai, tindakan yang akan kami lakukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yaitu yang pertama, memanfaatkan laut secara bijak, kedua, edukasi dan gotong royong, ketiga, mendukung alternatif ekonomi. Dengan langkah-langkah kecil ini, desa bisa tetap sejahtera tanpa harus merusak laut dan keanekaragaman hayati tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sekarang siapkan selembar kertas. Tulis ya, tulis nama kalian.
konservasi institut. Bisa dari konservasi institut. Bisa melalui restorasi habitat. Apa lagi? Oke, pengurangan eksploitasi. Selain itu yang terakhir peningkatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kegiatan pembelajaran. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Silakan kepada teman yang dipercayakan, Lia, mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Anda serta saudara dan saudari, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, kembali kami lantunkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala penyertaan-Mu kepada kami selama pembelajaran kami hari ini. Kami mohon teguhkanlah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengamalkan semua ilmu yang telah kami pelajari hari ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Oke, selamat siang semuanya. Sampai bertemu pada materi berikutnya ya, materi tentang ekosistem. Oke, selamat siang semua. Selamat